Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Zafiranil Namuna dengan NIM 7211419184. Kali ini akan membahas mengenai proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Dokumen dari HTML terdiri dari dua bagian, antara lain bagian kepala dan bagian tubuh. Bagian kepala memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Informasi di kepala mencakup judul halaman web. Sedangkan bagian tubuh yaitu memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan gambar, tabel, daftar, dan link. Membuat dokumen Notepad. Yang pertama, buka Notepad dan membuka dokumen baru. Yang kedua, klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilih subperintah Programs. Ketiga, ketik baris 1 hingga 5. Ingat, jangan mengetikkan nomor baris, nomor itu hanyalah untuk referensi. Jangan mencoba untuk melihat dokumen tersebut menggunakan browser web hingga Anda telah menyelesaikan keseluruhan contoh. Baris ini menentukan halaman web dan memulai bagian tubuh kode HTML. Sedangkan keempat, yaitu baris 6, penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris ketujuh, yaitu berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang disejajarkan di bagian tengah halaman web. Baris ke-8, yaitu ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Anda dapat melihat bahwa perintah font juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Perubahan-perubahan ini tidak harus diterapkan ke semua teks pada halaman tersebut. Yang ketujuh, yaitu oleh karena itu pada baris 10 merubah huruf ke bentuk huruf awal dan baris 11 perataan paragraf awal. Selanjutnya kita ingin memberikan daftar lokasi. Sebuah baris kosong disisakan setelah satu paragraf. Pada baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Baris ke-13 membuat daftar yang tidak beraturan dan memberi judul location. Kemudian kita membuat daftar berisikan 3 hal, perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street. Baris 17 perintah unordered list dimatikan dengan kode. Baris 18 memulai tabel. Perlu dicatat bahwa perintah tersebut juga dapat membuat garis di sekitar sel tabel. Baris 19 yaitu perintah memulai baris baru di dalam tabel. Baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Anda harus ingat untuk memulai dan mengakhiri masing-masing sel data, baris dan tabel itu sendiri. Melupakan salah satu akhiran saja dapat menyebabkan browser web mencoba membetulkan kesalahan Anda, dan hasilnya dapat sulit untuk ditebak. Berhati-hatilah kepada Anda memasukkan kode HTML ke dalam dokumen Notepad. Baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 yaitu memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas di sekeliling gambar dengan kata lain border. Baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Baris 47 sampai 51 menunjukkan daftar berurutan seperti way order from us. Anda tidak perlu memasukkan nilai angka karena browser web akan menghasilkan angka-angka yang akan ditampilkan. Sedangkan baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Baris 53 menunjukkan hyperlink yang pertama yaitu segmen. Hyperlink yang kedua adalah situs web fiktif. Dan link yang terakhir adalah referensi hyperlink ke suatu tempat di halaman web. Menyimpan contoh. Caranya yang pertama pilih file, kedua pilih save as, yang ketiga masukkan nama file seperti universitypizza.htm tapi tanpa tanda kutip. Yang keempat, file yang dipilih adalah all files. Melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, perlu diperiksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Caranya, buka browser web, pilih perintah file diikuti subperintah open. Yang kedua, ketik nama file atau browse untuk menemukannya dan klik tombol OK. Jika Anda perlu membuat beberapa perbaikan, pilihlah editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali. Kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelebihannya yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sedangkan kelemahannya yaitu keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.